Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Rociardi yang akan menemani antum semuanya di 30 menit depan yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan, 3 pertanyaan dengan para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat fakih dalam keilmuannya. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya, saya ingin menyapa ya terlebih dahulu sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman, kita sebentar lagi menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Semoga persiapan-persiapan kita menyambut hari raya ini dipersiapkan dengan baik, bukan hanya soal yang mungkin terikat dengan tradisi pakaian-pakaian baru yang seperti Idul Fitri dan lain sebagainya, maka kita harus juga persiapkan persiapan ibadah kita, teman-teman. Jangan sampai kita sibuk dengan makan daging dan lain sebagainya sehingga kita lupa dengan hal-hal yang wajib. Sebelum saya bacakan, teman-teman, saya ingin menyinggung terlebih dahulu ya, di segmen yang pertama nanti kita akan membahas tentang rujuk ya, atau bersatu kembali setelah cerai ya. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama. Silakan tanyakan langsung. Baik, di segmen pertama ini kita hubungi Ustadz Rosyid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin rujuk dengan istri saya, namun sudah sah cerai dari agama dan negara. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seorang yang telah bercerai dari pengadilan agama, ini biasanya kan ada semacam waktu yang disebut dengan mediasi kan, antara suami dan istri. Artinya bahwa dari sisi iddah, masa tunggu si wanita ini sudah selesai biasanya. Karena memang pemerintah, pengadilan agama dalam hal ini, itu tidak serta-merta mereka putuskan gitu. Pasti mereka akan berikan waktu, jeda waktu untuk mediasi sama suami istri agar mereka ini rujuk gitu kan. Kesempatan itu sudah ada, sudah diberikan. Sayangnya suami waktu itu nggak mengambilnya kan gitu. Nah, ketika surat cerai itu sudah ditandatangani, sudah keluar kan udah resmi. Nggak ada lagi idah-idah biasanya, karena idahnya waktu itu sudah selesai gitu kan. Nah, apakah bisa lagi mereka ini untuk kembali bersama dalam kehidupan rumah tangga? Jawabannya boleh, dengan catatan satu. Itu tadi waktu perceraian itu bukan cerai talak 3 ya. Kalau talak 3, talak bain, itu nggak boleh lagi secara langsung, kecuali istrinya ini, mantan istrinya begitu ya, menikah dengan laki-laki lain dan sudah ada hubungan intim dengan laki-laki barunya, lalu mereka ini cerai, baru boleh masuk si laki-laki bekas suaminya pertamanya itu boleh menikahi lagi dengan akad baru. Ya harus ada dengan maharnya, ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu dipenuhi syarat dan rukun nikah itu maksudnya. Itu ya, jadi dipastikan dulu. Jika memang cerainya waktu itu bukan cerai talak 3, bukan talak bain gitu ya, talak biasa aja, talak 1 atau 2 yang memang kemungkinan rujuk itu ada tetapi tidak digunakan waktu itu, maka walaupun sudah cerai itu sudah keluar, boleh dia rujuk tapi dengan akad baru. Itu satu. Boleh dia rujuk dengan akad baru. Nah, tapi kalau dia talak bain tadi itu, kalau dia talak bain itu tadi harus nikah dengan istrinya ini dengan laki-laki lain, dicerai oleh laki-laki lain itu baru dia boleh masuk. Itu pun dengan akad baru juga. Oke, kalau seandainya itu cerainya bukan talaknya, tapi pisah atau gugatan khulu dan sebagainya dari pihak istri, ya boleh itu tadi dengan akad baru yang semuanya baru, ya artinya ada ijab qabul segala macamnya. Kalau itu bisa dilakukan, silahkan hidup bersama lagi. Wallahu taala. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Rosyid atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah.
Nah, teman-teman, ini merupakan sesuatu yang mungkin sifatnya penyesalan ya, ketika kita sudah ceraikan istri kita, kemudian tiba-tiba kita ingin mengajak rujuk karena memang masih cinta atau masih sayang dan lain sebagainya. Maka dalam ini kembali lagi saya mengingatkan untuk berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena bisa jadi itu adalah yang diinginkan oleh setan, bukan keinginan kita, teman-teman. Nah, dalam hal ini apakah bisa rujuk atau bagaimana bisa rujuk kembali dengan istri? Nah, kita harus melihat, teman-teman, bahwasanya rujuk dalam ini tentu saja boleh. Namun dengan akad yang baru ya, teman. Jadi kita mengulangi eee, ijab ya, ijab kabul atau akad nikah dengan wali nikah dari dari calon istri kita kembali ya. Dalam ini juga harus ada saksi, harus ada mahar yang diserahkan dan lain sebagainya, seperti akad yang baru. Dengan catatan ini bukan atau belum talak 3 ya, teman-teman, bukan atau belum talak 3. Jika sudah talak 3, di talak 3 ketika cerai kemarin, maka istri harus menikah dulu dengan orang lain. Menikah dengan laki-laki lain, kemudian harus sudah berhubungan, kemudian mereka bercerai, baru bisa menikah kembali dengan kita, baru bisa rujuk dengan kita dengan akad yang baru lagi tentu saja. Jadi kalau sudah talak 3, si perempuan harus menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian harus sudah berhubungan badan, kemudian mereka bercerai dan baru bisa kembali rujuk dengan kita dengan akad yang baru. Nah, panjang prosesnya, teman-teman. Maka dari itu penting sekali untuk kita itu menjaga ucapan kita, menjaga lisan. Jangan sampai kita dikuasai amarah, kemudian kita mengucapkan talak sampai bahkan talak 3. Bahkan sebelum talak 3 aja kita sudah membuat akad yang baru. Maksudnya bukan, apa ya, menyusun kembali itu kan memerlukan waktu dan mengeluarkan biaya yang cukup lumayan. Jadi memang harus berhati-hati dengan ucapan kita dan semoga kita terhindarkan dari hal-hal yang memang diinginkan oleh syaitan. Wallahu alam, teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Al Ustaz. Ustadz, apa hukum uang damai kepada polisi ketika ada razia di jalan raya? Mohon pencerahannya, Ustaz.